Subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi'ulumihim fid darain wa bi niyyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijana. Ala hadhihi niyyah kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini, tanggal 1 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut di halaman 107. Qaulul mu'allif rahimahullah, tanaqudun ajibun. Tanaqudun ajibun. Apa ini? Tanakud artinya saling bertolak belakang, saling bertentangan, saling bertolak belakang, saling bertentangan. Ajib itu yang sangat mengherankan, yang sangat membingungkan, mengherankan. Apa maksudnya nih? Saling bertentangan yang sangat mengherankan, yaitu keyakinan, keyakinan atau dasar keyakinan yang mereka pemeluk agama Nasrani, pemeluk agama Kristen. Keyakinan mereka adalah bahwa Tuhan itu tiga. Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Atau ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Bunda Maria. Jadi yang ketiga ini ada dua, ada yang Ruhul Kudus, ada yang Bunda Maria. Nah, kalau hanya sekedar itu saja, ya nggak dikatakan tanakud, nggak dikatakan saling bertentangan. Oleh karena Tuhan tiga itu nggak ada gitu, nggak ada dasarnya gitu. Di Taurat nggak ada gitu. Kalau mereka bilang bukan Taurat, perjanjian lama, dasarnya nggak ada, dalilnya bahwa Tuhan itu tiga nggak ada. Demikian juga di Injil yang mereka akui aja nggak ada itu, yang ada 4 Injil, nggak ada nas yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tiga. Oleh karena nggak ada, mereka itu mencari-cari akal gitu, ngeles-ngeles lah. Apa katanya? Ya walaupun tiga sama dengan satu, nah begitu lah. Ya. Tiga sama dengan, nah ini yang dikatakan tanaqudun ajib. Ya, masa ya tiga sama dengan satu. Nah, anak kecil juga tahu kalau tiga bukan satu. Tiga lain, satu lain. Nah, ini yang dengan tanaqudun ajibun.
Wal ajibu fi amrin nasara, yang sangat membingungkan, mengherankan, fi amrin nasara, apanya fi amri atif. Pada akidah gitu, amrin bukan perkara, pada akidah kan ini keyakinan. Keyakinan imannya orang Nasara, annahum yatanaqaduna fi aqidatihim. Mereka itu saling bertentangan fi aqidatihim, pada dasar akidah kepercayaan mereka. Bisaklin yan'u ila dahsyati wal istighrab. Saling bertentangannya bisaklin dengan bentuk, gambaran bentuk yang yad'u, membuat kita heran, dahsyah, kaget dan istighrab, heran, membuat kita ini yang dengar jadi heran, kaget. Fahum ya'taqiduna bi annal ilaha jauharun wahid. Mereka berkeyakinan bahwa Tuhan itu satu. Ya, ini yang sesuai yang ada di dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, itu bilang Tuhan itu satu. Sedangkan mereka mengatakan Tuhan itu apa? Tiga. Jadi kata mereka Tuhan itu satu. Memang benar kan Tuhan satu, tapi hala fi salasati ajsam. Tuhan yang satu itu jauharnya itu apa tuh jauharnya ya. Intinya Tuhan yang satu itu menempati tiga badan. Nah, menempati tiga badan, apa itu? Hala itu kan artinya berada, menyatu. Fi salasati ajsam, pada tiga badan. Ya. Jadi intinya Tuhan itu yang satu berada pada tiga tempat badan. Satu pada badan Bapa, pada Anak dan Ruhul Kudus. Hadhihi salasa ilahun wahid. Kata mereka walaupun ini tiga sama dengan apa? Satu. Nah, kan orang kalau hanya yang mendengar kata-kata ini masih bingung. Dicontohin sama mereka. Contohnya seperti apa katanya? Tiga sama dengan satu. Contohnya begini. Anna syamsa tanawala, bahwa matahari. Kan matahari itu satu. Matahari berapa? Satu. Tapi walaupun dia satu, dia mencakup tiga matahari. Walaupun dia satu, bentuk satu, tapi tanawala, mencakup tiga. Yang pertama bolanya itu, bola matahari, namanya al-qursu. Yang kedua syu'a', cahaya. Yang ketiga panas. Nah, ini kan tiga ini bercampur dalam satu gitu. Yang pertama apanya itu? Zatnya itu, bolanya itu, bola mataharinya itu. Yang kedua apaan? Sinar. Nah, yang ketiga apa? Panas. Kita aja yang dari jauh di bumi ini merasakan panas matahari, apalagi sumber mataharinya itu sendiri panas. Ini kan tiga itu. Ada bolanya, ada cahayanya, ada panasnya. Tapi menempati dalam satu tempat, yaitu matahari. Nah, itulah contohnya satu sama dengan apa? Tiga. Wahiyah wahidah, walaupun itu tiga, matahari tetap aja dikatakan apa? Satu. Nah, apakah contoh ini sesuai dengan apa yang mereka katakan bahwa Tuhan itu ada tiga, Bapa, Anak, dan apa tadi? Ruhul Kudus. Nah, sekarang kita lihat. Wa za'amu, mereka meyakini bahwa Tuhan itu tiga. Satu namanya Tuhan Bapa, yang kedua Tuhan Anak, yang ketiga Tuhan wal kullu ilahun wahid, kata mereka. Nah, ini sama seperti matahari tadi. Nah, sekarang apabila dipikirin, diteliti, kata-kata mereka ini lucu, nggak sesuai dengan contoh matahari, nggak sesuai dengan contoh Tuhan mereka gitu. Kalau matahari kan memang satu,
matahari, walaupun ada bola mataharinya, walaupun ada sinarnya, walaupun ada panas, ya tetap kan matahari satu. Tapi yang mereka yakini bukan satu, tiga Tuhan. Apa itu? Tuhan Bapa. Kan Tuhan Bapa lain. Ada Tuhan apalagi anak, ya lain. Ya, Tuhan Bapa punya badan lain gitulah maksudnya. Tuhan Bapa kan badannya lain. Nah, Tuhan anak kan badannya lain. Tuhan Roh Kudus badannya lain. Tapi kalau matahari kan memang badannya satu. Nah lain. Jadi yang dicontohin itu nggak sesuai gitu maksudnya. Kalau Tuhan itu tiga kan masing-masing gitu. Tuhan Bapa lain nih, Tuhan anak lain, Tuhan Roh Kudus lain. Masing-masing punya badan sendiri-sendiri. Ya. Kalau Tuhan Bapa ada badannya, ada matanya, ada apa gitu kan lain. Memang dia yang menyatu ke matahari. Kalau matahari walaupun tiga itu memang benar satu. Tapi kalau Tuhan tiga, ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus, masing-masing komponen tersendiri. Nah, hadza amrun ma'lumul butlan. Nah, kata-kata ini tadi, ya, apa itu tadi? 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, diumpamain kayak matahari. Kata-kata ini maklumul amrun, sesuatu yang maklumul butlan, yang kebatilannya, apa kebatilan? Yang kesalahannya fatal lah. Bibadahatil akli, dengan akal yang sederhana. Akal yang sederhana saja mengatakan lucu itu, nggak sama dengan matahari. Pakai bayakunul wahidu salasat. Bagaimana adanya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan apa? 1. Wal abu ghairul ibni. Tuhan Bapa ya tentu Tuhan Bapa ya tentu bukan anak gitu. Tuhan anak berarti Tuhan bukan apa? Bukan Roh Kudus. Tapi kalau matahari kan apa? Emang bola dia. Ya. Nah, kalau apa? Cahaya emang cahaya dia. Nah, panas emang dia juga. Benar itu matahari. Tapi kalau mau dipraktekin pada yang tadi Tuhan itu nggak cocok. Ya. Karena Tuhan Bapa bukan Tuhan anak, lain gitu. Tuhan anak bukan juga Tuhan Roh Kudus. Masing-masing struktur sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dikatakan satu, begitulah. Ya. Nah, itulah. Jadi sampai sekarang mereka itu sendiri nggak bisa jawab gitu. Nah, kalau mau udah nggak bisa jawab, masuk Islam dah harusnya kan begitu. Seperti ini nih yang ada di depan. Ya, kalau udah nggak bisa jawab, masih tetap wangkang. Nah, itu namanya apa anda tuh? Nah, Allah Ta'ala telah berfirman dalam hal ini. Apa kata Allah? Ini ayat yang kita bahas nih dalam suratul Maidah, yang diberi judul oleh Tuan Musonif Tanaqudun Ajib. Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Innallaha salisu salasah gitu lah. Sungguh Allah yang bilang kafir, bukannya kita. Allah yang bilang sesungguhnya telah kafir. Kenapa kita nggak boleh mengatakan kepada non muslim kafir? Kenapa nggak boleh? Nah, Allah sendiri mengatakan kafir. Allah mengatakan apa? Kafir. Jadi mereka nih orang-orang Barat, orang-orang Barat yang disponsori oleh orang Yahudi, mengatakan janganlah kamu bilang orang yang beda agama kafir, bilanglah apa? Non muslim gitu. Ya, gitu. Kenapa kok sampai ke sana? Ada tujuan. Karena dulu sebelum ada kata-kata non muslim, ketika kita melihat orang yang beda agama sama kita, langsung kita bilang apa? Kafir. Nah, kalau kita bilang kafir, kalau kita bilang yang beda agama kita kafir, berarti apa dalam hati kita? Orang kafir, serem kita dengar kan kafir. Kenapa? Masuk neraka orang kafir. Gitu kan? Gitu kan?
Nah, jadi mereka itu sangat sensitif gitu, nggak mau dikatakan dia itu orang kafir. Nah gitu. Ya, kalau kenapa non muslim gitu? Kenapa? Karena kalau non muslim itu kan nggak kedengan kafir. Ya. Seakan-akan walaupun lain agama benar juga gitu, cuman beda agama lah gitu. Ya. Gitu. Itu maksudnya. Jadi mereka mau menghilangkan rasa hatinya orang Islam terhadap orang yang bukan agama gitu, dia mau dihilangin rasa serem tuh ini. Itu sama seperti agama kita lah gitu, sama. Itu artinya itu. Oleh karena itu ente jangan memusuhi gitu. Kan kalau kita bilang dia kafir kan itu musuh kita kan. Tapi kalau non muslim, nah, bukan Islam, nah, berarti sama aja sama kita, cuman beda agama. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi mereka ingin menghilangkan rasa benci hatinya orang Islam terhadap orang, makanya dirubah kata-kata kafir menjadi apa? Seakan-akan kita nganggap dia itu sama, agamanya juga dia benar gitu. Nah itulah tujuan daripada kata-kata kafir mau dirubah menjadi apa? Itu. Jadi kita harus tahu tujuan mereka begitu, jangan kita ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Iya kafir udah kafir, memang Allah Ta'ala sendiri kan Allah yang bilang tuh. Ya, kan Allah yang bilang tuh, laqad kafaral ladzina qalu, sesungguhnya telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah itu salah satu tuh, salisu salasa. Kan Allah itu mereka mengatakan Bapak tuh kalau Allah. Allah itu adalah salah satu di antara 3 Tuhan. Kafir. Wa ma min ilahin, enggak ada Tuhan illa ilahu wahid, kecuali hanya yang benar ini. Wa illam yantahu, nah Allah ancam. Nah orang kafir kan diancam, makanya kita kalau kita ngelihat orang kafir kita takut, merinding. Kenapa? Allah ancam tuh. Wa illam yantahu amma yaqulun, apabila mereka tidak mengakhiri apa yang mereka katakan. Kalau tidak mengakhiri kan berarti wangkeng, masih tetap bilang Tuhan 3 padahal Tuhan 1. Dia masih tetap bilang 3. Apa ancamannya? La yamassanna alladzina kafaru. Orang kafir itu akan di sini diceblosin, dicemplungin ke dalam apa? Neraka. Makanya kalau kita lihat orang kafir kita serem, merinding gitu ya. Nah, dirubah yang kafir menjadi non muslim kalau kita ngelihat supaya jangan kita merinding, supaya jangan kita serem, supaya jangan kita anggap dia masuk neraka, dia juga pasti masuk surga juga gitulah. Itulah tujuan mereka ngerubah-rubah yang tadinya divonis kafir, nggak boleh. Ya nggak boleh, harus apa? Non muslim. Jadi Allah ancam apabila mereka tidak mengakui Tuhan itu 1, masih tetap mengatakan 3 padahal itu udah salah gitu. La yamassana, ini ada lagi yang satu kita harus perhatiin. Apa ini? Dalam bahasa Arab apabila menyebut isim dhohir, nah itu nahu nih, udah menyebut isim dhohir, ya maka nggak boleh lagi menyebut. Kalau memang omongannya belum selesai gitu, maka omongannya masih berlanjut, maka nggak boleh menyebut isim dhohir diulang-ulangin, harus diganti dengan domir. Nah, kata gantinya apa? Domir. Contoh, saya ngelihat Muhammad, saya ngelihat ra'aitu Muhammadan. Muhammad itu isim dhohir. Saya ngelihat Muhammad di jalan raya. Saya ngelihat Muhammad di jalan, nah, isim dhohirnya itu Muhammad. Ini kan ceritanya belum selesai belum. Nah, si Muhammad naik mobil. Muhammad yang tadi itu yang saya lihat lagi di jalan, dia lagi naik mobil. Si Muhammad itu di dalam mobil sambil makan. Itu kan kisahnya gitu.
Nah kalau Mang Muhammad udah disebut satu, yang keduanya nggak usah diulang-ulangin, diganti dengan isim domir. Jadi dia gitulah gitu maksudnya. Maksudnya saya ngelihat Muhammad di jalan raya, Muhammad lagi naik mobil, si Muhammad itu di dalam mobil sambil makan. Jadi nggak usah ulang-ulangin, cukup diganti dengan apa? Isim domir. Nah kalau orang ngaji nahu, dia naik mobil, dia itu kembalinya gitu. Isim domir itu kembalinya pada siapa? Muhammad itu tadi. Kemudian dia di dalam mobil makan, dianya itu kembali pada siapa? Nah itu masih diulang-ulang. Muhammad, saya ngelihat Muhammad di jalanan, si Muhammad naik mobil, si Muhammad. Nah, ya, itu namanya buang-buang bensin. Karena bensin mahal. Cukup diganti dengan isim domir. Nah sekarang kalau kita lihat ini. Ini isim zahir sudah disebut mana? Kafaru, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah kan itu. Mana isim zahirnya di sini? Bukan Muhammad di sini. Kafaros alladzina, sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah salah satu di antara tiga. Nah, kemudian kena isim zahir sudah disebut ketika mau mengatakan ketika mau mengatakan atau kisah kata ini bangsa berlanjut pasti ini mengatakan apa? La yamassahum itu harusnya. Maka mereka gitu, apabila mereka tidak mengakhiri ucapan mereka, maka mereka gitu. Mereka itu kembali kepada. Nah, itu harusnya begitu. Karena kan kafir itu disebut tadi. Harusnya begini. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna, harusnya la yamassahum. Nah gitu ya, apabila mereka itu kembali pada maka mereka akan dimasukkan ke kalau di sini bukan mereka la yamassanna ladzina kafaru. Seakan-akan kafaru itu tadi belum pernah disebut nih ya. Maka orang kafir itu akan, padahal yang dimaksud kafir yang akan dimasukkan siapa itu? Mereka. Kenapa Allah tidak mengatakan la yamassahum? Harusnya kan la yamassana, enggak perlu kafir itu disebut-sebut lagi. Artinya la yamassahum ya. Azabun alim. Wah, kenapa kok ketika yang semestinya tidak diulangi menunjukkan kafirnya luar biasa. Itu kan la yamassal ladzina kafaru. Padahal mereka itu tadi kan. Jadi yang semestinya isim domir masih tetap isim dohir menunjukkan bahwa mereka itu apa? Supaya jangan ente rubah-rubah tuh gitu. Jangan ente rubah-rubah jadi apa? Non muslim gitu. Sebab kalau dirubah la yamassahum, mereka akan diapain? Dimasukin. Mungkin mereka itu bukan dia kali. Bukan, tapi mereka itu saat tadi itu yang bilang Tuhan ada di Nah, kalau udah begitu ancamannya Allah bilang, "Afala yatubuna ilallah?" Afala yatubuna? Apakah mereka enggak mau tobat? Nah, jadi Allah masih berikan kesempatan tobat selama roh masih ada di mana? Di badan. Kalau udah meninggal dunia, udah nggak bisa dah. Tuh, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Walaupun dia dulu itu mengatakan Tuhan itu tiga, padahal Allah itu satu. Allah nggak senang dia bilang dia tiga. Walaupun demikian, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi mereka yang tobat, masuk Islam. Jadi tobatnya orang kafir masuk Islam. Kalau tobatnya kita yang udah Islam, istighfar. Tak ampun. Nah, itulah tadi ya kehebatan ayat suci Al-Qur'an.
Nah, kemudian ibtalu mazaimin nasara. Udah dikasih apa? Contoh kebatilan yang mereka yakini, kemudian Allah ibtal. Allah apa ini? Allah batalkan, Allah kalahkan, Allah hancurkan mazaiman nasara, keyakinannya orang Nasara. Ayat berikut. Bagaimana cara Allah menghancurkan? Artinya Allah menghancurkan di sini Allah ingin apa? Ingin kasih tahu kalau mereka itu nggak benar gitu. Allah kasih tahu. Dikasih tahu, diterangin sama Allah. Karena kan umumnya mereka itu ikut-ikutan. Kena bapaknya, kena enyaknya, kena ini gitu kan. Kalau orang ikut kan kadang-kadang nggak punya inian, nggak punya pikiran. Makanya Allah kasih jalan. Kalau ente mau tahu apa yang kamu ikuti itu salah gitu maksudnya. Nah ini petunjuk dari Allah. Gimana kata Allah? Summa akhadzatil ayat, kemudian ayat berikutnya tufidu fi ibtal tilka da'wah. Tufidu artinya Allah ayat berikutnya tufidu menerangkan ibtal tilka da'wah, kebatilan, kesalahan akidah mereka az-zaifah yang enggak benar itu. Wa tuqarrirul haqiqatan nasi'ah, dan ayat berikutnya menjelaskan atau menetapkan mana yang benar gitu, kebenaran yang mana, itu yang salah, ini yang benar gitu. Bi ajla bayan, dengan keterangan yang sangat jelas. Wa Allahi burhan. Apa kata Allah? Mal masihu ibnu Maryama illa rasul. Nah, yang benar nih. Tidaklah Yesus, ya masih itu Yesus, artinya Isa itu tidaklah kecuali seorang rasul, bukannya Tuhan. Sama seperti rasul-rasul lain, kan rasul banyak gitu. Dari mulai Adam, Nuh sampai Muhammad. Nah, Isa sama seperti mereka gitu. Bukan Tuhan, manusia biasa yang ngajak umatnya untuk menyembah Allah, bukan ngajak umatnya nyembah dirinya gitu. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya Yesus udah banyak rasul-rasul gitu, bukan doang dia doang. Wa ummuhu siddiqatun, dan Yesus itu punya ibu. Punya apa? Ibu. Nah, kalau dibilang Yesus itu Tuhan, emang Tuhan punya ibu? Enggak, masa gitu mau dikasih tahu tuh. Yesus yang kamu bilang itu Tuhan, dia punya apa? Emak. Punya apa? Emak. Nah, gitu. Ya gitu. Punya emak. Tapi emak-emak udah gede sama dia sekarang. Udah gede. Dulu kan emak-emak pada demen. Nah, sekarang emak-emak udah pada gede. Udah diperjuangin sama emak-emak gitu. Akhirnya dia nempel ke sono. Makanya udah pada, kalau orang Betawi bilang udah bukan kita ceneh. Nah, kan tadi Nabi Isa rasul. Rasul kan sama seperti rasul lain. Berarti Isa itu kan manusia. Ibunya juga apa? Manusia. Oleh karena Yesusnya manusia, ibunya manusia, karena yakulani to'am, dua-duanya makan makanan gitu. Gitu doang dia tahu. Keduanya makan udah, Allah udah nggak terusin, itu sendiri yang terusin dah. Kalau orang yang cerdas pasti tahu. Ya. Kalau makan makanan berarti nggak apa? Masa ada orang yang makan nggak Nah, kalau orang makan makanan atau minum minuman, nggak? Nah kalau memang masa ya Tuhan gitu, mas ini bukan saya buat-buat, emang ada di sini kan. Kalau yang namanya makan pasti nggak apa? Masa Tuhan ibunya pantas nggak dikatakan ya Tuhan lagi ke belakang? Ini tuh karena yakulani to'am sampai di situ doang. Cuman bahasa itu kan bahasa kotor. Nah, makanya Quran tuh nggak menggunakan itu. Ente sendiri dah yang terusin.
undur. Nah, baru kata, coba pikirin, itu undur. Kaifa nubayyinu lahumul ayat. Bagaimana kami terangkan ayat kami bahwa yang mereka yakini itu enggak benar. Kayak gitu. Sumandur anna yufakun. Kemudian lihatlah bagaimana mereka itu masih saja membuat kedustaan. Itu kan kedustaan. Tuhan satu dibilang tiga. Ketika ditanya nggak bisa jawab. Nah, itu namanya anna yufakun. Bagaimana mereka itu masih tetap aja melakukan kedustaan. Nah, ini walandur nih kata Syekh Sobuni menafsirin ayat ini, kita lihat ila rawatit ta'biril Qur'ani, kepada keindahan ungkapan Al-Qur'an al-mu'jiz. Makanya Qur'an itu dikatakan mukjizat. Ya, artinya apa mukjizat? Sangat luar biasa. Dalam kata-kata ya'kulani ta'am tadi, keduanya makan apa? Makanan. Nah, ayat ini karena ya'kulani ta'am faqad asyara bihadzal lafzatil karimah ila anna akla ta'am wa syurbi syarab. Yang namanya makhluk makan makanan, makhluk minum minuman. Berarti ngapa itu? Ihtaja ila ikhrajil fadalat. Dia memerlukan mengeluarkan apa ini? Kotoran. Karena yang diserap oleh badan, yang diperlukan oleh badan tuh apanya tuh? Santannya gitu. Adapun ampasnya gitu. Ampasnya yang dibuang. Itu yang kita buang tuh ampasnya tuh. Adapun yang menjadi darah, yang jadi apa itu patinya itu ya. Ihtaja ila tabawul, atau dengan kata lain dah ya. Kalau ente enggak ngerti mengeluarkan sisanya, nah, berarti dia itu perlu mau kencing tuh ya. Yang minum kan pasti kencing. Takawut, apa takawut tadi itu? Berak. Nah, ya. Nah, wal Quran yatanazzahu an dzikril alfazil mustaqbah. Quran itu ya maha suci menyebut kata-kata yang kedengarannya apa itu? Kencing apa kan enggak pantas. Makanya Quran enggak sebut itu, ente sendiri yang terusin. Nah, falam yakul. Nah, Allah enggak terusin begini. Kana yakulani ta'am wa kana yabulani wa yataghawwatani. Gitu. Kan didengarnya enggak enak. Nah, jadi Quran enggak nerusin tuh, yang terusin ente sendiri. Wa yuhdisanil hadasa. Yang namanya orang makan makanan, orang minum minuman pasti dia berak, pasti dikencing ya. Walakin pasti dikotor. Nah, gitu kan. Walakinnahu kanna andalik bihadzil kinayati rasyqa. Namun Allah hanya menyebut dengan kiasan yang indah. Apa itu? Berduanya itu makan makanan, itu aja itu. Nah, Kenapa kalau orang makan makanan dan minum minuman kotor? Min mustalzamatil akli wa syurbi ikhrajul fadalat. Karena udah pasti yang makan dan minum pasti akan ngeluarin apa? Kotoran. Karena yang diserap oleh badan itu yang intinya aja. Adapun ampas-ampasnya dikeluarin ya. Ya, jadi karena dengan kinayah rasyqah, dengan kinayah yang sangat indah. Karena izmin mustalzamatil akli wa syurbi ikhraj. Karena yang namanya makan minum udah pasti ngeluarin kotoran. Warabbu jalla wa ala munazzahun an dzalik. Yang namanya Tuhan, masa iya Tuhan kotor ya. Kaifa yakunu Isa. Oleh karena itu enggak mungkin Isa itu dan ibunya dianggap sebagai apa? Tuhan. Kenapa enggak boleh dikatakan Tuhan? Karena dua-duanya apa? Makan makanan dan minum minuman. Dan yuhdisan dan hadas. Hadas itu kotor. Nah, oleh karena itu ta'ala Allah amma yaquluna zalimun uluwan kabira. Artinya Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka katakan. Nah, mereka itu diganti dengan kata-kata zalimun. Kalau tadi kan mereka itu kafir, diganti lagi dengan zalimun. Nah, berarti banyak banget itu julukannya. Di samping julukannya orang kafir, di samping itu julukannya apa? Orang zalim. Kan zalim itu yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Waqad
Khatamallahul ayat. Kemudian Allah Ta'ala mengakhiri ayat bita'ajub, dengan takjib, menyebut heran, katanya. Heran apa yang diyakini oleh mereka, halan nasara. Haitsu alahu, di mana mereka menuhankan man la yastahiqul uluhiyata, menuhankan makhluk yang tidak apa? Yang tidak layak dijadikan apa? Tuhan. Tuh, apa itu tadi? Abadu basyaron yakulu wa yashrab. Mereka menyembah manusia yang biasanya tiap hari apa? Makan minum. Yang namanya orang makan minum kan bukan hanya sama kencing doang. Apalagi kalau ente habis makan, habis minum apa? Tidur. Kan bukan hanya makan minum, bukan hanya sama kencing. Yang namanya orang makan minum pasti apa? Ya, jadi makan kebanyakan aja ngantuk. Apalagi kalau orang makan minum, di samping dia ngantuk, di samping dia tidur, wayap zak. Takut, ngapain takut? Takut ntar kalau makanan yang dimakan belum ada di rumah kan takut ente. Kan begitu. Jadi banyak tuh. Takut apa? Takut nggak kedapetan makanan. Masih ada antri sembako. Berdesek-desek ngapain? Takut nggak kebagian. Nah, masih ya Tuhan takut ya. Nah, apalagi banyak dah semua yang ada di dalam diri manusia pasti ada di dalam diri yang makan dan minum tadi. Tahkum alaihi a'radu dha'fil basyari, yang namanya makan minum perlu makan minum pasti lemah. Kama tahkumu ala sairil basyar, seperti ya, yang ada pada seluruh umat, pada umumnya manusia. Oleh karena itu Allah mengakhiri ayat ini dengan kata-kata yang sangat indah. Undur tadi itu. Coba kamu lihat. Kaifa nubayyinu lahumul ayat tadi itu. Ya, sumandur anna yufakun. Coba kamu lihat ya, kok mereka itu masih tetap aja udah dikasih tahu gitu salahnya tapi masih tetap saja berdusta. Tuh anna yufakun. Ai undur ayuhal akil. Kalau ente punya akal sehat, lihat. Kaifa nuwaddihu lahumul adillata wal ayatil bahih. Bagaimana aku, kata Allah, menjelaskan kepada mereka ya ayat yang sangat jelas ini, maksudnya keterangan. Ala butlani mak taqadu, bahwa yang mereka yakini itu salah. Kemudian ente lihat lagi, itu maksudnya kita yang suruh lihat orang Islam nih. Orang mukmin suruh lihat mereka itu. Sumandur kaifa yusrafuna anistima'il haq. Coba lihat, mereka berpaling, ya, melengos, tidak mau dengar kebenaran, tidak mau mikirin. Ba'da hadzal bayan istati, padahal keterangan Allah udah cukup jelas. Ma'anahu awdah minasyamsi rabi'atan nahar, padahal keterangan Allah ini lebih jelas daripada apa? Matahari di siang hari bolong. Matahari di siang hari bolong kan jelas. Keterangan Quran lebih jelas dari matahari gitu. Tapi mereka masih tetap aja. Summa talat hal ayatul karimat. Tunkiru ala nasara ibadatahum lil masih. Kemudian ayat berikutnya mengingkari Nasara yang ibadatnya kepada Yesus. Bi uslubi taubih. Nah, dengan cara mencela. Wataknik juga mencela. Bil hujjah, tentu ketika nyalain ini bukan hanya nyalain, ada dalil-dalilnya ya. Allati tuksimu zahrul batil, yang menghancurkan zahrul batil, maksudnya menghancurkan dasar-dasar orang yang batil. Pakai payak buduna, ini menghancurkan mereka. Bagaimana kok nyembah malayastati ayat padur anapsi, bagaimana mungkin disembah ya seseorang yang ya bahaya itu dia sendiri nggak bisa apa? Sesuatu yang bahaya dirinya sendiri dia nggak bisa apa? Bela. Kok nyembah seseorang yang bahaya yang menimpa dirinya aja dia nggak bisa apa? Nggak bisa jagain. Kok kenapa kita sembah dia? Ada bahaya aja sendiri dia nggak bisa jagain dirinya. Kok disembah? Kan kalau disembah itu minta tolong dia minta. Nah bahaya yang menimpa dirinya aja dia kagak bisa
menghindar kok disembah. Itu ayat Quran. Itu kan pada waktu Yesus mau disalib kan dijerit-jerit. Kan disalib itu. Jerit-jerit kesakitan. Nah, kok manusia yang bahaya menimpa dirinya, kan yang mengatakan salib kan dia juga, bukan kita yang, kan dia juga yang bilang. Ya. Dia disalib. Nah, kalau orang ada orang musuh nyalib, berarti kan dia ngelawan, dia nggak bisa ngelawan sampai mati. Berarti kan menolak, menghindar dari bahaya untuk dirinya sendiri, dia nggak mampu. Bagaimana kok disembah? Nah, ini bahwa anak iwairi ajaz. Kalau untuk jaga dirinya aja kagak bisa, apalagi jagain siapa? Orang lain. Ini ayat itu. Qul ata'buduna min dunillah. Katakan kepada mereka, kok kenapa kamu menyembah selain Allah? Dia yang kamu sembah itu la yamliku lakum dharran wala naf'a. Wallahu wasam, kalau mau sembah Allah, bukan masalah. Inilah ayat suci Al-Qur'an, ya. Ketika nyala-nyalain itu bukan hanya sekedar nyala-nyalain, tapi diterangin. Ayo gunakan akal sehat. Mari sama-sama berpikir, berdialog. Ya. Kalau memang ini benar, terima. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim. Nah, sampai di sini at-tahdzir minal ghulu fid din akan dilanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik.